Halo rekan-rekan semua, selamat datang di sesi pemaparan kita kali ini. Senang banget rasanya bisa ngobrol dan berbagi dengan Anda semua, para calon pemimpin masa depan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hari ini, kita bakal membedah sebuah panduan penting yang akan jadi kompas kita sehari-hari, yaitu gimana sih caranya menjadi seorang Smart ASN? Sebagai pembuka, sesuai dengan mandat tugas kita, kami dari kelas A22 kelompok 1 subkelompok 2 ingin menunjukkan hasil video grafis kami tentang pilar literasi digital, yaitu budaya digital dan etika digital. Tapi pastinya, pemaparan ini nggak cuma sekedar buat menggugurkan tugas ya, ini benar-benar wujud dedikasi kami untuk sama-sama belajar gimana kita sebagai ASN harus bernavigasi di era digital yang serba cepat ini. Oke, biar nggak bingung, ini dia agenda kita hari ini. Kita akan mulai dari definisi UNESCO, berlanjut ke 4 pilar literasi, lalu kita akan fokus pada budaya digital dan etika digital, dan terakhir kita tutup dengan kesimpulan tentang menjadi Smart ASN. Yuk, kita langsung masuk ke bagian yang pertama, definisi UNESCO yang menjadi standar global literasi digital. Mungkin kita udah sering banget dengar istilah literasi digital, kan? Nah, menurut UNESCO, ini bukan cuma sekedar bisa nyalain komputer atau main sosmed. Literasi digital itu diartikan sebagai kemampuan penuh untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, sampai menciptakan informasi secara aman dan tepat sasaran lewat teknologi digital buat kerjaan kita. Jadi, ini benar-benar standar global yang wajib kita kuasai sebagai CPNS. Dunia menuntut kita tangkas secara digital. Coba bayangkan, realitas kerja kita sehari-hari di instansi. Menerapkan kecakapan digital dasar dalam pelaksanaan tugas organisasi, itu udah bukan lagi sekedar nilai plus teman-teman. Itu udah jadi syarat mutlak. Kita dituntut untuk bisa melayani masyarakat dengan cepat dan presisi menggunakan teknologi yang ada. Nah, dari definisi global tadi, kita beranjak ke kerangka spesifiknya nih. 4 pilar literasi digital yang jadi kerangka kerja Smart ASN. Di Indonesia, literasi digital itu ditopang sama 4 pilar yang kokoh, yaitu cakap digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Ibarat sebuah meja, keempat kakinya harus kuat biar nggak goyah. Tapi khusus untuk pemaparan hari ini, kelompok kami bakal ngajak teman-teman buat lebih fokus dan mendalami 2 pilar saja, yang menurut kami sangat esensial buat ngebentuk karakter kita. Mari kita mulai penyelaman pertama kita di Fokus 1, Budaya Digital. Ini erat banget kaitannya dengan identitas kita di ruang digital. Kadang kita lupa ya, kalau ruang digital itu bukanlah dunia tanpa aturan. Budaya digital itu sebenarnya adalah proses kita mendigitalisasi jiwa bangsa. Jadi fokus utamanya adalah membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia maya. Ingat, setiap ketukan keyboard kita, setiap informasi yang kita bagikan, kitalah representasi dari negara. Jadi kalau dibandingin nih, budaya digital itu bukan cuma urusan seberapa cepat kita bisa membaca dan menguraikan informasi yang lagi viral. Lebih dari itu, ini tentang menjadikan Pancasila sebagai filter utama atau dasar kecakapan kita. Sebelum sebuah informasi kita proses atau kita sebarin ke grup WhatsApp kantor, kita harus timbang dulu pakai nilai-nilai luhur bangsa kita. Lingkungan pelatihan tempat kita dibentuk ini mengingatkan kita tentang satu hal krusial. Disinilah kita benar-benar dipersiapkan bukan cuma buat jadi birokrat yang jago urusan administrasi, tapi juga menjadi Smart ASN yang berbudaya. Nilai-nilai identitas nasional yang ditanamkan di sini, itulah yang harus kita bawa saat masuk ke ruang digital pemerintahan. Setelah bicara soal budaya, sekarang kita beralih ke fokus 2, etika digital, yang ngebahas soal perilaku dan keamanan data. Kalau kita ngomongin etika digital, akarnya itu ada di rasa tanggung jawab. Tugas kita adalah memastikan penggunaan layanan digital, entah itu saat kita lagi daring di internet atau luring di jaringan internal kantor, semuanya dilakukan secara aman. Buat kita para pelayan publik, keamanan itu bukan cuma fitur tambahan, melainkan etika kerja yang wajib banget dijunjung tinggi. Coba perhatikan perbedaannya. Buat masyarakat umum, literasi digital mungkin cukup sampai pada sebatas mengamankan data milik pribadi mereka sendiri, kayak password sosmed. Tapi buat kita, sebagai ASN di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tanggung jawab etis kita jauh lebih besar, yaitu melindungi data pribadi yang bersifat rahasia milik orang lain. Kita memegang data masyarakat yang sangat sensitif, jadi menjaganya adalah kewajiban moral yang mutlak. Pada akhirnya, menjaga kerahasiaan data adalah bentuk integritas dan kepercayaan tertinggi. Waktu kita ngomongin etika digital dan perlindungan data rahasia, intinya kita lagi ngomongin trust atau kepercayaan. Saat kita menjaga data itu dengan ketat, kita sedang ngebangun fondasi integritas yang kuat banget antara kementerian kita dengan masyarakat yang kita layani.
Nah, sekarang kita tarik semua poin tadi ke bagian 5, menjadi Smart ASN berintegritas, yang pastinya jadi tujuan akhir kita semua. Sebagai penutup pemaparan kali ini, kami mau ninggalin satu pertanyaan tajam nih buat rekan-rekan semua renungkan. Sudahkah kita menerapkan nilai Pancasila dan menjaga kerahasiaan data di ruang digital hari ini? Coba deh, jadikan ini refleksi harian kita. Yuk kita terus asah wawasan kebangsaan, jaga etika saat bertugas, dan mari kita selesaikan penugasan Agenda 3 ini dengan integritas penuh. Terima kasih banyak udah menyimak, dan selamat bertugas menjadi Smart ASN.